Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian menonton video kami. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan terkait satelit Meteosat atau Meteosat Third Generation. Baik, kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Malvin Fawaz Albar dengan NIM 1512401. Yang kedua ada Gifri Robi Ananta dengan NIM 1512406. Yang ketiga ada Maulana Idzil Fikriansyah dengan NIM 1512407. Yang keempat ada Gerardus Tio Putra dengan NIM 1512401. Dan yang terakhir ada Muhammad Rido Fadlur Rahman dengan NIM 151240104. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Gifri. Oke, yang pertama teknologi satelit Meteosat generasi ketiga. Slide berikutnya. Nah, di slide kali ini saya akan menjelaskan secara umum apa sih itu Meteosat Third Generation atau Meteosat generasi ketiga dalam singkatan MTG. Nah, jadi Meteosat Third Generation adalah rangkaian satelit terbaru untuk pengamatan meteorologi yang lebih akurat dan cepat. Nah, FYI, Meteosat Third Generation itu dikembangkan bersama oleh Badan Antariksa Eropa atau ESA dan organisasi Eropa yang mengeksploitasi satelit meteorologi atau EUMETSAT. Nah, MTG terdiri dari dua tipe satelit utama yang mana mendukung monitoring cuaca dan perubahan iklim. Nah, sistem ini sangat mendukung memprediksi bencana alam seperti badai, terus pemantauan permukaan bumi dan analisis iklim jangka panjang secara optimal. Lanjut next slide berikutnya. Nah, timbul nih pertanyaan, kenapa sih Meteosat Third Generation? Jadi, MTG ini bukan hanya sekedar satelit cuaca, karena dengan instrumen-instrumen revolusioner seperti FCI dan LI, yang mana FCI itu Flexible Combined Imager dan LI itu Lightning Imager. Dengan dua itu, satelit ini memberikan data atmosfer dengan resolusi dan frekuensi yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi lebih terupdate dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, dalam bidang geodesi dan geomatika, satelit ini biasanya digunakan untuk pemodelan atmosfer, terus pemetaan bencana, dan pemantauan perubahan iklim. Oke, slide berikutnya. Nah, lanjut nih. Adapun fungsi dan jenis dari satelit Meteosat Third Generation. Jadi, sistem Meteosat Third Generation ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama MTG Imager atau Meteosat Third Generation Imager, dan yang kedua itu ada Meteosat Third Generation yang Sounder. Jadi MTG Imager dan MTG Sounder. Nah, bedanya satelit yang MTG Imager ini dilengkapi dengan sensor FCI atau Flexible Combined Imager yang mampu menangkap citra multispektral di berbagai panjang gelombang cahaya tampak dan infrared, yang mana fungsinya antara lain untuk seperti memantau perkembangan awan dan badai dengan resolusi tinggi, dan juga mengamati permukaan bumi, laut, dan atmosfer secara terus-menerus. Nah, yang MTG Sounder itu menggunakan instrumen hyperspectral infrared sounder untuk mengukur profil suhu dan kelembapan atmosfer secara vertikal. Nah, kedua jenis ini bekerjanya saling melengkapi untuk menyediakan data yang lengkap dan akurat bagi perakiraan cuaca dan analisis iklim. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait sensor yang digunakan oleh Meteosat Third Generation. Untuk data yang kami olah menggunakan sensor utama yaitu Flexible Combined Imager. Untuk hasil datanya ada di sebelah kanan bagian slide yang saya buat. Jadi FC ini yang terpasang pada Meteosat Third Generation Imager menunjukkan data All-Sky Radiance atau ASR dari kanal infrared pada panjang gelombang 10,5 nanometer. Nah, di Meteosat Third Generation Imager ini sebenarnya ada dua sensor yang digunakan. Yang pertama adalah FCI ini atau Flexible Combined Imager, lalu ada Lightning Imager. Untuk Lightning Imager ini secara kasarnya dia memprediksi bahwa adanya petir atau kilat di daerah yang terekam.
Baik, pada slide selanjutnya saya akan membahas terkait karakteristik sensor dari Flexible Combined Imager yang sudah saya sebut sebelumnya. Jadi FCI ini adalah sensor pencitraan utama pada satelit MTG atau Meteosat Third Generation yang dikembangkan oleh EUMETSAT dan juga ESA. Sensor ini dirancang buat melanjutkan atau meningkatkan kemampuan dari Meteosat tersebut. Karena pada sebelumnya Meteosat second generation dia hanya bisa memindai seluruh cakram bumi setiap 15 menit sekali. Baik, jadi karakteristik yang pertama, pencitraan multispektral FC ini punya 16 saluran spektral. Jadi dia lebih menyeluruh. Lalu yang kedua ada resolusi spasialnya dari 0,5 km sampai 2 km. Lalu yang ketiga ada frekuensi pemindaiannya cepat karena FC ini dapat memindai seluruh cakram bumi setiap 10 menit sekali. Yang sudah saya sebutkan sebelumnya karena yang second generation hanya bisa memindai setiap 15 menit. Lalu yang keempat, kemampuan citra warnanya itu dilengkapi kanal di kisaran 0,44 nanometer sampai dengan 0,51 nanometer. Lalu sistem navigasi citra atau geolokasi dan kalibrasi presisi tinggi. Dan yang terakhir, kinerja radiometrik atau rentang dinamisnya lebih bagus dari generasi sebelumnya. Untuk datanya ada di bagian bawah kanan. Baik, untuk selanjutnya bagian Lightning Imager akan dijelaskan oleh teman saya, Gerardus. Baik, akan saya lanjutkan. Karakteristik sensor Lightning Imager atau yang biasa disebut LI adalah instrumen revolusioner pada satelit Meteosat Third Generation, di mana sensor ini adalah sensor yang mampu memetakan aktivitas petir dan mendeteksi aktivitas petir yang pertama di bagian Eropa, Afrika, serta sebagian Samudra Atlantik secara terus-menerus dengan mengorbit geostasioner. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sensor ini, seperti deteksi petir otomatis, di mana ia dapat menangkap petir baik dalam awan maupun yang menyambar ke tanah. Lalu ada pemetaan real time, di mana sensor ini dapat memetakan lokasi dan intensitas petir. Lalu ada peringatan dini, di mana informasi yang diberikan oleh satelit dapat memungkinkan BMKG sekitar untuk memprediksi adanya badai yang akan datang, sehingga dapat lebih akurat untuk melakukan penyelamatan pada publik, penerbangan, serta manajemen bencana. Lalu ada bantuan navigasi atau navigasi, di mana data dari LI ini dapat digunakan untuk membantu navigasi pesawat untuk menghindari wilayah yang padat lalu lintas udara, serta memberikan informasi tentang lokasi badai petir. Karena walaupun petir tidak dapat mengalir dalam tubuh pesawat karena tidak menyentuh tanah, namun bagian-bagian dari petir juga dapat merusak beberapa komponen pesawat, sehingga dapat memungkinkan kerusakan beberapa bagian komunikasi dan elektronik pesawat. Oke, kita lanjut. Ada kelebihan dan kekurangan Meteosat Third Generation, dimana pertama kita akan kelebihan dulu ya. Data lebih akurat dan cepat. Jelas, karena hal ini terjadi karena ini yang third generation terbaru, baru juga dapat membantu kondisi atmosfer secara real time. Kemudian satelit ini juga dilengkapi dengan kamera yang lebih unggul dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga memungkinkan pengamatan cuaca dengan resolusi yang lebih tinggi. Lalu ada sensor baru yang digunakan untuk mendeteksi berbagai parameter atmosfer yang sebelumnya sulit diukur. Dan juga yang tidak kalah penting adalah MTG juga menjamin keberlangsungan ketersediaan data cuaca dalam jangka panjang yang penting bagi pemantauan iklim global. Nah, kekurangannya jelas, karena ini makin baru, biayanya juga makin mahal, serta kompleksitas dari satelit ini juga makin tinggi. Baru ada risiko teknologi, di mana karena sistemnya sangat canggih dan belum teruji, kita agak takutnya karena ini baru kan. Takutnya ada beberapa hal yang belum bisa terhindar, seperti nanti hacking atau apa gitu, karena kan ini baru gitu, sistemnya baru dan paling canggih. Baru yang terakhir ini karena generasi baru juga butuh evaluasi untuk untuk membuat satelit ini memiliki sistem yang benar-benar optimal gitu. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena yang diamati oleh satelit MTG.
Sensor Hypervertical Infrared Sounder pada MTJS memberikan profil vertikal suhu dan kelembaban atmosfer dengan presisi tinggi. Data ini sangat penting untuk model iklim dan perakiraan cuaca jangka panjang. Informasi tersebut juga berkontribusi pada studi perubahan iklim serta analisis deformasi kerak bumi yang dipantau dengan teknologi geodesis satelit MTG. Nah, untuk bagian pemantauan analisis deformasi kerak bumi yang dipantau dengan teknologi geodesis MTG sendiri ini sebenarnya satelit ini berkontribusi secara tidak langsung. Dengan cara apa? Ilmuwan geodesi yang menggunakan sinyal GNSS untuk mengukur pergerakan kerak bumi harus berhadapan dengan suatu pengganggu utama, yaitu atmosfer, khususnya lapisan troposfer. Sinyal GPS bisa melambat saat melewati uap air di atmosfer yang menyebabkan kesalahan pengukuran. Ini disebut tropospheric delay. Disinilah MTJS berperan, karena MTJS mampu memetakan kadar uap air atau kelembapan di atmosfer dengan sangat presisi. Datanya dapat digunakan oleh orang-orang geodesi untuk mengoreksi data GPS mereka. Jadi hubungannya tuh MTJS tidak mengukur pergerakan kerak bumi, tapi data atmosfer dari MTJS membantu orang-orang geodesi mendapatkan hasil pengukuran kerak bumi yang jauh lebih akurat. Oke, slide selanjutnya. Yang kedua, pengamatan permukaan bumi real time. Slide ini berfokus pada satelit MTGI, di mana I berarti imager atau pengambilan citra. Nah, satelit ini yang menghasilkan gambar yang kita lihat di slide pertama tadi. Di slide sebelumnya, di slide tentang MTJS itu, keunggulan utama dari MTGI adalah kecepatannya. Satelit ini menghasilkan citra multispektral, artinya gambar dengan banyak lapisan data, bukan sekedar foto biasa, dan mampu memindai seluruh piringan bumi hanya dalam 10 menit. Data ini memungkinkan kita memantau kondisi permukaan bumi secara real time, seperti memantau vegetasi untuk kebakaran hutan, badan air, atau sebaran abu vulkanik pasca erupsi. Ini sangat penting untuk manajemen bencana dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, di sini menyebut kemampuan zoom hingga 0,5 km atau 500 meter. Istilah ini tuh lebih tepatnya secara teknis adalah resolusi spasial. Angka 0,5 km ini adalah resolusi terbaiknya, berarti satu piksel terkecil pada gambar mewakili 500 x 500 meter di permukaan bumi. Jadi bukan zoom, melainkan tingkat kelajaman atau kedetailan gambar. Nah, di sini juga ada hal yang perlu diluruskan, yaitu istilah pemetaan geodesi. MTGI melakukan pemetaan permukaan bumi secara visual, bukan pemetaan geodesi dalam arti mengukur bentuk bumi atau gravitasinya. Tetapi ada hubungannya secara tidak langsung. Agar sebuah citra satelit bisa berguna, citra itu harus tergeoreferensi dengan akurat. Artinya setiap piksel pada gambar harus dipetakan koordinat lintang dan jalurnya yang tepat di permukaan bumi. Untuk melakukan ini, sistem MTGI mengandalkan kerangka acuan atau framework yang presisi dengan acuan yang disediakan oleh orang-orang geodesi, seperti model bentuk bumi WGS 84. Seperti itu. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di fenomena ketiga yaitu fenomena meteorologi dan geodinamik yang terpantau. Jadi pada fenomena ini MTG itu mampu mendeteksi berbagai fenomena seperti suhu permukaan laut yang naik ataupun terpapar radiasi, dan juga tanah yang panas ataupun terpapar radiasi, kecepatan dan arah mata angin, kondisi awan, serta kualitas udara dan polusi. Jadi semuanya itu bisa dipantau menggunakan imager yang FCI dan juga LI. Namun untuk LI sendiri hanya menangkap pergerakan petir atau awan. Selanjutnya ada sensor ultraviolet dan infrared yang melacak polutan udara. Jadi ya yang sebelumnya saya bilang, menggunakan infrared dan juga FCI untuk menangkap paparan radiasi, dan hal tersebut bisa menangkap pergerakan polusi udara. Sementara radar dan optik memantau pencairan es dan perubahan salju. Data real time ini penting untuk memprediksi acara cuaca ekstrim dan mempelajari fenomena geodinamik. Jadi dengan data yang kami dapat dari All Sky Radiance ini bisa menjadi sebuah data yang kompleks atau memprediksi berbagai kondisi meteorologi yang ada di bumi. Baik, untuk poin kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagian kesimpulan. Jadi satelit Meteosat MTG ini adalah salah satu bentuk dari kemajuan yang signifikan terutama di bidang pemantauan meteorologi dan juga klimatologi yang menggunakan sensor yang cukup canggih. Karena dia bisa menyediakan data atmosfer dan juga permukaan bumi secara real time tentunya. Nah, untuk kelebihan dari satelit Meteosat MTG ini tentunya memiliki resolusi dan juga frekuensi yang cukup tinggi ya, karena bisa dibilang ini adalah salah satu satelit yang terbaru dan juga cukup canggih. Namun bisa dibilang kompleksitas dari teknologinya dan juga biayanya itu bisa dibilang menjadi tantangan karena harganya cukup mahal, dan juga karena terlalu canggih ini data yang dihasilkan itu maksudnya dari segi teknologinya itu memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Nah, lanjut, data dari MTG sendiri itu bisa memberikan fondasi yang cukup penting terutama untuk perkiraan cuaca, pemantauan iklim, dan juga aplikasi geodesi modern untuk di daerah Eropa dan juga Afrika tentunya. Nah, sedikit menjelaskan kembali bahwa satelit MTG ini tidak bisa mencakup seluruh bentuk bumi karena ini adalah salah satu satelit yang memiliki prinsip orbit yaitu geostasioner seperti satelit Himawari pada kelompok yang sebelumnya. Nah, satelit ini hanya bisa memantau setengah dari bola bumi, yaitu hemisfer atau bisa dibilang hemisfer. Nah, ini tuh posisinya tetap yaitu di atas 0 derajat bujur di atas Afrika. Nah, jadi ya bisa dibilang dia hanya mencakup daerah Eropa dan juga Afrika. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu kekurangan juga dari satelit ini karena tidak bisa mencakup seluruh bentuk bumi, tapi ya pasti setiap satelit itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kita lanjut ke next slide atau slide terakhir, itu adalah data dari kelompok kami. Nah, bisa dilihat bahwa pada kelompok ini terdapat beberapa warna nih dalam datanya. Itu ada biru, terus juga ada kuning, hijau, dan juga ada merah dan juga orange. Nah, untuk biru sendiri atau biru tua, ini tuh menandakan dia memiliki radiansi yang cukup rendah, yaitu suhunya dingin, itu biasa ada puncak awan tinggi dan juga atmosfernya juga tinggi. Maksudnya puncak awannya itu tinggi, nggak terlalu dekat dengan daratannya. Nah, lanjut, ada warna hijau dan juga kuning di spektrum warnanya itu memiliki suhu yang cukup sedang. Awan ini bentuknya menengah dan juga permukaannya buminya itu lebih dingin dibanding permukaan bumi yang lainnya, namun tidak sedingin dari warna biru tua. Nah, untuk warna kuning dan juga oranye ini adalah menandakan bahwa radiansinya cukup tinggi, bahwa suhunya itu hangat atau cenderung panas nih kalau untuk warna merahnya. Namun permukaannya ini itu biasanya daratan, terus juga lautan tropis atau area-area yang kemungkinan itu tanpa awan. Nah, mungkin bisa penjelasannya seperti itu. Oh iya, mungkin sedikit penjelasan singkat sebelum saya tutup dari kelompok kami. Untuk siklus pemindahan atau scanning cycle dari satelit ini adalah salah satu satelit yang cukup cepat ya untuk pemindaiannya, yaitu untuk seluruh setengah bola yang mencakup areanya itu sekitar 10 menit sekali untuk scanning cycle-nya. Lalu untuk pemindaian dari beberapa wilayah atau sebagian wilayah saja seperti Eropa contohnya atau Afrika Utara yang terdapat atau yang dipantau oleh satelit ini itu hanya 2,5 menit sekali. Ini bisa menjadi salah satu kelebihan dari satelit MTG yang ini. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila kelompok kami belum bisa menjelaskan lebih detail lagi atau secara rinci lagi, atau mungkin buat kamerat-kamerat dan juga ibu dan juga bapak yang melihat video ini mungkin kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa banget buat ketik pertanyaannya di kolom chat, karena dari kelompok kami akan senang hati untuk membalas dan juga berdiskusi tentang materi satelit Meteosat MTG ini dari kelompok kami. Mungkin sekian dari kami. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya dari kamerat-kamerat dan juga ibu maupun bapak yang menonton video kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.